Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kami percaya Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Masalah, kesulitan, dan persoalan dalam kehidupan selalu akan menghasilkan suatu kenangan yang sangat berarti ketika kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tetaplah terus bersemangat mencari Tuhan dengan segenap hati, karena Tuhan berkenan untuk ditemui baik secara bersama-sama maupun secara pribadi. Tuhan adalah sumber penghiburan kita, dan hanya Dialah yang sanggup memberikan sukacita dikala kita berduka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Senang kembali bertemu dengan kita semua. Dan saya Amin. percaya bahwa kita ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Amin. Dan pada kesempatan sore hari ini kita akan sama memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama di depan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan atas setiap hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan bahwa itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua semata-mata karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan memuji Tuhan pada sore hari ini. Biarlah sukacita dari sorga turun atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mengatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita mau katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan kami Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Biarlah sukacita daripada Tuhan nyata setiap hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Amin.
Mari kita siapkan hati untuk kita Amin. bisa mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya hanya dekat Allah saja. Yes. Kita tenang, hanya dekat Allah saja kita bisa hidup. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Katakan hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Kami sembah, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hanya dekat kepadamu Amin. Tuhan kami bisa kuat Tuhan. Karena kami percaya Amin, Tuhan, Tuhan. kami siap untuk mendengarkan Ya, isi Tuhan. hati-Mu Tuhan. Terima Kau kasih, pakai Bapa. kehidupan kami untuk lebih lagi Amin. baik Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam Tuhan nama kami Tuhan berdoa Yesus. dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. Haleluya, selamat siang. Senang sekali kembali kita bisa bersama-sama pada siang hari ini di dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua yang ada di CKI Penuai, karena saya percaya Tuhan itu Tuhan yang memberikan penghiburan kepada setiap kita. Kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada siang hari ini, kalau kami boleh bersama-sama mempelajari kebenaran firman-Mu.
Biar firman-Mu itu boleh menjadi makanan rohani yang menguatkan kehidupan kami dalam perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, hikmat, akal budi, pewahyuan boleh dilimpahkan pada siang ini, sehingga seberapa banyak kami yang belajar bersama-sama, yang bersekutu bersama-sama, yang beribadah bersama-sama siang ini, boleh sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita sekalian belajar bersama-sama dari kitab Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Kristus, kita selalu bisa mengerti bahwa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu sesuatu yang sebetulnya sangat penting di dalam kehidupan kita. Memang seringkali apa yang disampaikan Tuhan Yesus tidak bisa dimengerti oleh orang dunia ini. Tetapi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Kristus, kita tahu betapa dalamnya arti setiap ucapan yang disampaikan Tuhan Yesus. Baik di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau saudara mempelajari, ada sesuatu kedalaman yang luar biasa. Nah, hari ini Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Saudara, kalau orang dunia, kalau mau bersuka cita, itu ya ketika mungkin dia berpikir ketika uangnya banyak, ketika dia kaya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, yang berbahagialah adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Bagi orang dunia yang bersuka cita, tentunya orang-orang yang bisa bersenang-senang, orang yang yang mengalami kebahagiaan itu adalah orang-orang yang mempunyai sesuatu yang hidupnya bersuka cita. Tetapi hari ini kita belajar, orang yang berduka cita itu adalah orang yang berbahagia. Tetapi apakah duka cita di sini sama dengan duka cita yang ada di dalam dunia ini? Tidak, saudara. Hari ini kita belajar tentang berduka cita secara rohani. Duka cita rohani itu yang akan membuat hidupmu dan hidupku akan mendapatkan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Coba perhatikan, 3 hal akan saya sampaikan secara cepat supaya kita bisa memahami. Saya berdoa saudara memahami akan hal ini. Duka cita rohani paling tidak ada 3 yang bisa kita indikasikan. Yang pertama, duka cita rohani itu adalah duka cita karena dosa yang telah kita buat. Karena dosa itu, maka kita ini menjadi musuh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kalau kita ini berdosa, kemudian kita ini ketahuan berbuat dosa, kemudian kita mengadakan pengakuan dosa, kita ini menangis, kita ini menyesal, kita ini meratap. Cuma pertanyaan saya, kenapa kita menangis? Kenapa kita meratap? Ketika kita tahu kita ini berdosa. Seringkali manusia itu meratap karena apa? Karena dia tahu ada konsekuensi dosa itu. Karena ada apa yang harus dibayar, harga yang harus dibayar. Mungkin malu, merasa rugi, merasa celaka hidupnya. Kita menangis, kita meratap karena kita tahu konsekuensi dosa itu. Nah, Bapak, Ibu dikasih Tuhan, itu bukan duka cita rohani. Itu duka cita secara jasmani. Kenapa? Karena kita takut menghadapi akibat dari dosa itu. Kita takut ditangkap sama polisi, mungkin nanti masuk penjara. Kita takut nanti ketahuan orang, karena kita malu nanti. Tidak bisa dijadikan pengurus gereja lagi, tidak bisa dipercaya lagi, atau mungkin kita ditolak oleh keluarga kita.
kemudian kita meratap, kita menangis. Itu namanya menangis karena konsekuensi dosa. Tetapi duka cita secara rohani bukan seperti itu. Tuhan berkata, kamu akan dihiburkan. Kamu akan menjadi orang yang berbahagia kalau kamu punya duka cita. Karena kamu tahu dosa yang kita buat ini, itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Saudara, kita harus bisa membedakan. Di dalam Alkitab ada kisah yang luar biasa tentang bagaimana Fir'aun pada waktu dia menghadapi Musa. Ketika Musa mau mengajak bangsa Israel keluar dari Mesir karena disuruh Tuhan. Dari sekian 10 tulah, ada satu tulah yang mengerikan sekali, yaitu ketika bangsa Mesir pada waktu itu dipenuhi dengan belalang. Di mana-mana, semua belalang. Sampai satu kali di dalam Keluaran pasal yang ke-10, Fir'aun teriak. Dia minta kepada Musa, minta tolong supaya Musa berdoa supaya Tuhan menghilangkan belalang itu, karena di mana-mana ada belalang. Dia sudah pada waktu itu Fir'aun sudah merasa desperate sekali. Dia meratap, dia menangis, dia meminta. Dan pada saat itu Musa meminta kepada Tuhan supaya belalang itu dihilangkan. Saudara nanti bisa baca di dalam Keluaran pasal 10 ayat 16 sampai 18. Tuhan kemudian mengirimkan angin dari timur, dari barat, semua. Saudara, angin itu menghapuskan atau membawa belalang itu dibawa kepada laut Tiberau pada waktu itu. Tetapi Fir'aun hatinya tetap keras. Karena dia hanya berduka karena konsekuensi daripada apa yang dia lakukan terhadap bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi berbeda dengan Daud. Kalau Bapak Ibu juga belajar dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-15, kita tahu Daud begitu menyesal sekali karena dia sudah melakukan perzinahan dan ditegur oleh Nabi Nathan. Sama, dia cry out juga. Sama, dia merasakan tersiksa hidupnya. Tetapi yang dilakukan oleh Daud adalah pertobatan yang sungguh keluar dari hati yang ada. Bahkan dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Nah Bapak Ibu, duka cita secara rohani adalah kesadaran setelah kita berbuat dosa dan kita itu terpisah daripada Tuhan. Hidup manusia di luar Tuhan sangat mengerikan. Dan kita tahu juga, kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya berbahagialah. Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kalau kamu berduka cita, karena kamu akan dihibur. Yang pertama, duka cita secara rohani adalah duka cita karena kita tahu, sadar akan dosa yang ada. Yang kedua, duka cita secara rohani adalah duka cita karena pekerjaan Allah belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena ada kejahatan manusia yang menahan yang ada. Kalau pekerjaan Tuhan belum selesai, kemuliaan Allah belum dinyatakan, ada satu kesusahan di dalam hati kita. Tuhan berkata, kalau kamu bisa berduka karena tidak melihat kemuliaanku di sekelilingmu, maka engkau dan saya disebut bahagia. Kita orang-orang yang akan dihiburkan. Saudara, tujuan hidup manusia, semua kita tahu, adalah memuliakan nama Tuhan. Seharusnya di dalam pertumbuhan rohani kita, akhirnya kita akan memiliki rasa itu. Di mana kita ada, di sekeliling kita ada. Kalau kemuliaan Allah tidak turun atau tidak nyata, itu menjadi kesedihan kita. Ketika kita melihat teman-teman kita yang belum menerima Tuhan, menerima keselamatan, artinya kemuliaannya belum dikembalikan, hati kita menjadi gelisah. Ada panggilan rohani yang luar biasa.
Saya bisa kasih contoh kehidupan para misionari. Orang-orang yang hidupnya dipanggil sebagai seorang misionari, hatinya selalu gelisah. Ketika Tuhan taruh satu bangsa, taruh satu negara, taruh satu suku, ditaruh dalam hatinya satu daerah, ditaruh dalam hatinya satu penduduk, satu community, di mana yang masih menolak akan Tuhan. Bahkan mereka merelakan hidupnya untuk bisa supaya kemuliaan Tuhan turun di tempat di mana dia ditempatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertumbuh menjadi anak Tuhan, nanti Tuhan akan memberikan duka cita karena melihat kemuliaan Allah itu tidak atau belum terjadi karena terhalang oleh kejahatan manusia, terhalang oleh segala perbuatan-perbuatan manusia yang tidak berkenan kepada Allah. Kita bisa menangis, kita bisa meratap karena apa? Karena kita tidak melihat kemuliaan Tuhan turun di sekitar kita. Bapak Ibu, miliki air mata yang kudus di hadapan Tuhan. Pakai air mata kita untuk menangisi lingkungan sekeliling yang ada jiwa-jiwa di mana kemuliaan Tuhan belum dinyatakan di dalamnya. Jangan pakai air matamu untuk perkara-perkara yang sepele, saudara. Jangan kau menangis karena kau hanya melihat satu sinetron yang menyedihkan. Saudara, kebanyakan lihat film-film yang membuat air mata saudara tercurah. Mari kita minta kepada Tuhan air mata yang kudus. Di mana ketika kita menitikkan air mata karena kita melihat atau karena kita berduka, kemuliaan Tuhan belum dinyatakan karena kejahatan manusia. Berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan. Yang pertama, duka cita karena dosa yang memisahkan hidup kita dari Tuhan, bahkan menjadikan kita musuh Allah. Yang kedua, duka cita karena pekerjaan Allah belum terselesaikan. Kemuliaan Tuhan belum diselesaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau kita memiliki duka cita rohani, itu artinya kita memiliki duka cita karena kita menunggu konfirmasi dari pembenaran akan iman kita kepada Tuhan Yesus. Hari-hari ini, kalau saya perhatikan melalui media-media news, rasanya kebenaran itu sudah mulai mengalami sesuatu yang berat. Iman percaya anak-anak Tuhan diejek luar biasa. Coba perhatikan saudara. Ketika LGBT mengadakan parade dan lain sebagainya, rasanya kita sebagai anak Tuhan, kenapa Tuhan? Kenapa bisa terjadi? Bukankah banyak anak-anak Tuhan juga di kota ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu, hari-hari terakhir, kesucian, kemurnian hati, kekudusan akan diejek oleh dunia ini. Bahkan di dalam gedung gereja sendiri, di dalam ibadah anak-anak Tuhan sendiri, akan mulai digeser perkara-perkara yang sepertinya yang rohani itu tidak mendapatkan tempat. Kita mulai menyesuaikan dengan keadaan dunia ini. Bukankah itu yang terjadi dalam hidup kita? Pergumulan yang berat di dalam hati. Coba perhatikan, berapa banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang menghadapi tantangan, harus bekerja di hari weekend, di hari ibadah. Kan gak ada pilihan lagi. Rasanya kebenaran ini sudah terhimpit dan tidak punya daya. Tapi saya mau beritahu saudara, kalau saudara memiliki duka cita karena hal ini, saudara ingin atau menunggu konfirmasi yang datang daripada Tuhan dengan tekun dan setia, kita yakin pasti satu kali nanti
kebenaran itu akan dinyatakan. Seperti rembang tengah hari, kalau pemazmur berkata, benar, kita akan meratap di hari-hari terakhir. Kita akan menangis di hari-hari terakhir. Dan dunia akan melihat kita dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Tuh mana itu buktinya? Iman yang diimani. Betul, kita akan mengalami aniaya secara psikis, bahkan mungkin secara fisik di dalam kehidupan kita. Kalau saya perhatikan sekarang, kejahatan itu seakan-akan mendapatkan tempatnya. Hari demi hari, semakin kelihatan hebat dan kuat. Kejahatan itu menghimpit. Dan kita melihat sepertinya ada kekalahan yang besar terhadap kebenaran. Kekalahannya semakin banyak. Orang benar rasanya kalah terus, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajari kita berdoa juga. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat ya Tuhan. Saya percaya karena memang hari-hari ini hal itu harus terjadi. Akan ada anak-anak Tuhan karena imannya dicemooh. Ada anak-anak Tuhan yang tekun dan setia dihina, diejek, dilecehkan. Perjalanan hidup sepertinya menjadi semakin berat. Tetapi kalau kita punya kerinduan menunggu konfirmasi dari Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pemenang di dalam setiap persoalan yang ada. Dan Dia berkata, kalau kamu berduka cita karena kau bertahan seperti itu, engkau menunggu konfirmasi tentang kebenaran yang sejati, maka engkau disebut orang-orang yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah ini boleh menjadi blessing buat kehidupan kita. Tatkala kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, dan kita berduka setiap kali kita ini melakukan atau menyakiti hati Tuhan, dan kita kembali berjuang supaya kita menyukakan hati Tuhan. Yang kedua, ketika kita melihat pekerjaan Tuhan yang belum selesai, hati kita susah. Bagaimana kita bisa bersuka cita? Kita melihat pekerjaan Tuhan yang terbengkelai. Kita melihat banyak orang yang belum diselamatkan. Bahkan kita mempunyai keluarga yang belum diselamatkan. Harusnya itu mengusik kehidupan kita. Dan Tuhan berkata, kalau kau punya duka cita karena itu, kau disebut orang yang berbahagia. Karena kau akan dihibur. Kau akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan buat saudara dan saya yang masih hidup melihat pekerjaan Allah hari-hari ini, dan kita tetap setia untuk menantikan konfirmasi iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau yang berduka cita, sebab engkau akan mendapatkan penghiburan. Tutup Alkitab saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perkataanmu yang kuat atas setiap kehidupan kami, anak-anakmu ya Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berkata sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang biasa-biasa. Tetapi setiap ucapan-Mu Tuhan, itu mengandung kedalaman arti yang luar biasa. Untuk pengenalan kami akan Tuhan, untuk pengiringan kami kepada Tuhan. Hari ini Kau mengajar kami untuk memiliki perasaan duka cita karena dosa yang senantiasa kami buat, yang senantiasa kami jatuh di dalamnya. Biar Tuhan Kau menolong kami untuk menyadari hal ini, sehingga kami boleh melepaskan diri dari ikatan dosa yang ada, dan kami berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Dan Kau juga memampukan kami ya Tuhan untuk terus bisa menangisi setiap pekerjaan Tuhan yang belum selesai. Kami terus giat dalam mengerjakan pekerjaan-Mu.
Engkau menempatkan kami di kota Wolonggong Tuhan. Biar kami terus berdoa, minta kemuliaan-Mu Kau turunkan di kota Wolonggong ini ya Tuhan. Minta kemuliaan-Mu dinyatakan atas setiap orang-orang yang tinggal di Wolonggong ini Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata. Terima kasih. Dan kami berdoa, biar Engkau juga memberikan kekuatan kami untuk tetap setia. Walaupun di masa-masa akhir ini Tuhan, ada hal-hal yang berat yang harus kami hadapi. Cemoohan, hinaan, Tuhan Yesus. Bahkan penderitaan-penderitaan secara fisik maupun psikis Tuhan Yesus. Biar terus kami mengharap dan percaya kepadamu. Bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan sumber kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tumpangkan tangan-Mu atas seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu. Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang berduka cita secara rohani. Karena Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau, karena engkau akan dihiburkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom buat semua yang sudah bergabung di ibadah streaming kita siang hari ini. Tetap bersyukur dalam segala perkara. Terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani siang hari ini. Maju terus di dalam ladang Tuhan. God bless you all. Kebaktian Wolonggong kita adakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. So kita doakan agar kita dapat menginvite rekan-rekan yang di Wolonggong agar kita bisa mengikuti ibadah streaming kita bersama. Kebaktian Wolonggong yang akan datang akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juli 2020 jam 2 siang. Mari kita bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan Allah kita. Be blessed. Offering, tiba saatnya kita membawa persembahan dan perpuluhan kita. Mari kita persiapkan persembahan kita dan silakan transfer ke akun gereja di Indonesia Christian Fellowship dengan BSP number 082332, akun number 8359400914. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah siang hari ini. Pernyataan Kau yang begitu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan penyertaan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biar Engkau ya Bapa memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami mau membawa persembahan kami, perpuluhan kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu ya Bapa. Setiap pergumulan dari doa-doa sidang jemaat-Mu, Engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang menjawab di saat waktu-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang sakit ya Bapa. Kami percaya kuasa kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa yang berlelah ya Bapa, atau bersakit mental atau apapun ya Bapa, biar Engkau ya Bapa yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Juga ya Bapa, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Biar Engkau yang sediakan Tuhan, biar Engkau yang memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tahu waktu yang tepat, pekerjaan yang tepat buat sidang jemaat-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa ya Bapa untuk sidang jemaat-Mu yang masih single ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Kau berikan ya Bapa pasangan hidup ya Bapa yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Pasangan hidup yang sepadan, yang seiman ya Tuhan, yang terbaik yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa ya Bapa, kami berdoa untuk rumah tangga sidang jemaat-Mu ya Bapa. Rumah tangga yang manis, rumah tangga yang kuat di dalam nama-Mu ya Bapa. Semakin manis hubungan suami istri, orang tua anak ya Bapa. Dan semakin manis ya Bapa, Kau berikan ya Bapa setiap pergumulannya, setiap doa-doanya ya Tuhan. Engkau yang menjawab, Engkau yang
memberi ya Bapak kebutuhan mereka yang Engkau yang mencukupkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa, kami mau bersatu hati mendoakan bangsa Indonesia ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, bangsa Indonesia ya Bapak, Kau pegang, Kau pulihkan ya Bapak dari segala virus corona yang sekarang melanda ya Tuhan. Kau berikan hikmat marifat kepada pemerintahan yang ada, sehingga apa yang mereka putuskan ya Bapak adalah yang terbaik yang datang daripada Engkau ya juga. Kami juga berdoa untuk rakyat Indonesia Bapak, Kau berikan kesadaran, Kau berikan kerjasama ya Bapak, sehingga mereka bisa Bapak membantu pemerintah untuk menyelesaikan virus ini segera berlalu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa Australia di mana kami tinggal ya Tuhan. Tuhan Kau berikan ya Bapak bangsa Australia Bapak revival-Mu ya Bapak. Kau berikan Australia pemulihan ya Bapak, sehingga bangsa Australia ya Bapak semua banyak ya Bapak imannya Bapak bertumbuh di dalam nama-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terus tetap setia di dalam anugerah Tuhan. Kita minta supaya sepanjang 2 minggu ini kita boleh senantiasa tinggal dalam anugerahnya. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapak Ibu, terima berkat yang datang daripada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kedangkan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur, biar Kau menumpangkan tangan-Mu atas seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap kami akan berpisah satu dengan yang lain, biar penyertaan-Mu, bahkan Tuhan Yesus, firman-Mu kuat terus ada dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.